Om Swastiastu. Om Awini Namastu. Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Komang Mahendra Mukti, menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Maitri dalam Kehidupan Pelajar. Pentingnya memilih dan menjadi teman yang baik. Teman-teman sekalian, jika kita perhatikan kehidupan sehari-hari ini, sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk bermain bersama teman. Di sekolah, kita belajar bersama teman. Saat istirahat juga, kita bercanda tawa dengan teman. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita lebih dulu bercerita kepada teman kita. Karena itulah pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang pelajar. Saat ini banyak sekali remaja yang menghadapi berbagai masalah, seperti perundungan ataupun bullying, ataupun konflik antar teman, hingga pengaruh pergaulan yang kurang baik. Tidak sedikit juga mahasiswa yang terpengaruh untuk melakukan hal-hal negatif karena lingkungan pertemanannya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana ajaran agama Hindu ini memandang persahabatan dan bagaimana cara membangun pertemanan yang sehat. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah apa sih pentingnya persahabatan dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep Maitri, yaitu sikap bersahabat kepada semua makhluk hidup. Nah, ajaran ini dijelaskan juga di dalam Yajurveda bab sloka 18 yang berbunyi, semoga semua makhluk memandangku dengan mata persahabatan. Semoga aku memandang semua makhluk dengan mata persahabatan. Semoga kita saling memandang dengan mata persahabatan. Jadi sloka ini mengajarkan kita bahwa hendaknya untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kita diajak untuk melihat orang lain sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Nah, sikap itu penting terutama bagi seorang pelajar. Karena setiap hari pelajar itu berinteraksi dengan banyak orang, entah itu teman, guru, ataupun orang lain. Nah, di sini saya meminta untuk coba kita bayangkan jika semua mahasiswa di sekolah menerapkan ajaran ini, ajaran Maitri ini. Tentu suasana sekolah akan menjadi lebih nyaman. Tidak ada lagi siswa yang merasa dikucilkan, diejek, atau direndahkan. Semua orang akan merasa dihargai dan diterima. Namun sebaiknya, jika seseorang selalu memandang orang lain dengan rasa iri dengki atau kebencian, maka hubungan pertemanan akan mudah rusak. Oleh karena itu, ajaran Yajurveda ini mengingatkan kita agar selalu mengembangkan sikap persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana sih cara kita menjadi teman yang baik? Jadi, teman-teman yang berbahagia memiliki banyak teman memang sudah pasti menyenangkan. Namun, yang lebih utama lagi adalah bagaimana sih cara kita bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Nah, di dalam Bhagavad Gita bab 12, sloka 13 dan 14 berbunyi bahwa dia yang membenci makhluk manapun, yang bersahabat dan penuh kasih kepada semua makhluk, yang bebas dari rasa memiliki dan keakuan, yang sama dalam suka maupun duka, serta pemaaf, yang selalu puas mengendalikan diri, teguh pendiriannya, dan menyerahkan pikiran serta budinya kepadaku. Bakti seperti itulah
yang sangat kucintai. Mak, uh, Sloka tadi maksudnya adalah Krishna, atau di sini Sri Krishna mengajarkan sifat-sifat yang harus dimiliki untuk menjadi manusia yang baik ataupun untuk menjadi teman yang baik. Ada beberapa nilai yang sangat penting dalam pertemanan, yaitu bersikap ramah, penuh kasih sayang, tidak sombong, serta mudah untuk memaafkan. Nah, dalam kehidupan sekolah ini, menjadi teman yang baik bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya seperti membantu teman yang kesulitan, memahami pelajaran, menghibur teman yang entah lagi sedih atau lagi kesusahan, dan selanjutnya seperti kita mengingatkan teman jika ada teman yang melakukan kesalahan, atau mengingatkan teman ketika dia melupakan sesuatu. Nah, namun sayangnya dalam pergaulan saat ini seringkali kita menemukan teman yang hanya hadir ketika kita sedang senang saja. Namun ketika temannya menghadapi masalah, mereka tidak ada di sampingnya. Mereka justru menghilang. Padahal sahabat sejati adalah orang yang tetap hadir baik dalam suka maupun duka. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa belajar dari persahabatan antara Krishna dan Sudama. Untuk memahami ini, atau untuk memahami arti persahabatan ini yang sesungguhnya, kita bisa belajar dari kisah Sri Krishna dengan Sudama. Mereka adalah sahabat sejak kecil dan belajar bersama. Namun setelah dewasa, kehidupan mereka sangat berbeda. Krishna menjadi seorang raja yang dihormati, sedangkan Sudama hidup dalam kemiskinan. Namun suatu hari, Sudama datang menemui Krishna. Meskipun telah menjadi raja besar, Krishna itu tetap menyambut Sudama dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Krishna tidak memandang rendah status ataupun kekayaan dari sahabatnya. Ia tetap menganggap Sudama sebagai sahabat yang sangat berharga. Nah, kisah ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati tidak selalu ditentukan oleh harta, jabatan, atau popularitas. Persahabatan yang sejati lahir dari ketulusan hati. Dalam kehidupan pelajar, nilai ini sangat penting. Karena jangan sampai kita hanya berteman pada orang pintar atau terkenal saja yang memiliki banyak kelebihan. Kita harus juga belajar menghargai setiap orang yang tanpa memandang latar belakangnya. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa bijaksana dalam memilih teman yang baik. Hadirin yang berbahagia, selain menjadi teman yang baik, kita juga harus memilih lingkungan pergaulan yang baik. Nah, dalam Saramuscaya Sloka 2 disebutkan, di antara semua makhluk hidup, hanya manusia yang memiliki kesempatan utama karena mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Sloka ini mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir serta mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukan. Kemampuan ini harus digunakan untuk memilih jalan hidup yang benar, termasuk dalam memilih teman. Karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Jika kita berteman dengan orang yang rajin belajar ataupun disiplin dan memiliki kualitas atau tujuan hidup yang baik, maka kita juga akan terdorong menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada dasarnya manusia akan hidup sesuai dengan lingkungannya mereka. Sebaliknya, jika kita memilih pergaulan yang salah, kita bisa terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Sebagai contoh, ada siswa yang awalnya rajin belajar, tapi karena terlalu sering mengikuti ataupun dia punya teman yang sering bolos, pada akhirnya siswa yang rajin belajar itu akan ikut terdorong menjadi pribadi yang lebih malas. Mungkin dia bakalan jadi jarang mengumpul tugas atau jarang masuk begitu.
Nah, sebaliknya ada juga siswa yang awalnya eh, mungkin dia ini nakal di kelas, terkenal nakal. Namun ketika dia sadar dan dia mendapatkan teman baru, teman yang memiliki tujuan hidup ataupun gaya hidup yang lebih sehat, dia pun terpengaruh untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, memilih teman itu bukan berarti kita harus membenci orang lain. Memilih teman berarti kita menentukan lingkungan yang dapat membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah apa sih relevansi dari ajaran Maitri atau ajaran persahabatan ini dalam era modern ini? Teman-teman, di zaman sekarang itu pertemanan tidak hanya terjadi secara langsung melalui tapi juga media sosial. Sayangnya media sosial ini disalahgunakan untuk menyebarkan ejekan atau komentar kasar, bahkan perundungan. Nah, sebagai pelajar agama Hindu, kita hendaknya menerapkan nilai Maitri tidak hanya di dunia nyata aja, tapi juga di dunia sosial. Maka dari itu, sebelum kita berkata atau berbuat, kita harus pikirkan dulu apakah konsekuensi yang akan kita dapat dari hasil perbuatan kita. Baiklah, hadirin yang berbahagia, dari Dharma Wacana yang telah kita lakukan tadi dapat kita pahami bahwa pertemanan itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pelajar. Yayurveda mengajarkan kita untuk memandang sesama dengan sikap persahabatan. Bhagavad Gita mengajarkan bagaimana menjadi teman atau sahabat yang baik, dan kitab Saramuscaya tadi mengingatkan kita agar bijaksana dalam memilih lingkungan pertemanan yang baik. Baiklah, dengan demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Adapun jika ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh, santai.